Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 3 mengenai pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada poin C mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan poin D, sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sikap dan komitmen dalam mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh para pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI tersebut dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 telah menyatakan kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Nah, dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas ya nak, terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu, jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Nah anak-anak, pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI telah menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusannya. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah. Dan mereka bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke poin D ya, mengenai sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menjadikan suatu negara lebih baik, tentu ada prinsip bentuk dalam negara. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan pada rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia, di mana pemerintah dipilih oleh rakyatnya. Berbeda dengan sistem pemerintahan yang bentuk kerajaan, di mana pemerintahannya sebagian besar bersifat turun-temurun. Bentuk negara yang berkedaulatan rakyat lebih bermakna kekuasaan tertingginya dalam suatu negara dipegang oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara Pancasila. Artinya, negara Indonesia merupakan satu kebulatan yang utuh dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam rumusan Pancasila tersebutlah, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilihat dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah disusun oleh Panitia Ad Hoc Badan Pekerja I, yakni sebagai berikut. 1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial. 4. Sepakat untuk tidak menggunakan lagi penjelasan Undang-Undang 1945, sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal. 5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Perlunya mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dapat dilihat dari hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila. Adapun secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Inilah yang disebut dengan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dengan Pancasila secara formal. Untuk lebih jelasnya, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum Indonesia dengan memiliki dua macam kedudukan, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukaddimah. Undang-Undang 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Hal ini karena pembukaan Undang-Undang 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang 1945, bahkan sebagai sumbernya. Kemudian bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan memiliki hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang ketiga, bahwa Pancasila sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila juga memiliki hubungan secara material dalam artian isi atau materi pembukaannya pada hakikatnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, serta sumber bentuk dan sifat. Undang-undang dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini telah tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 haruslah 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut juga MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyepakati sebuah keputusan penting, yaitu keputusan untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut telah tertuang dalam ketetapan MPR bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak akan diubah. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dapat berubah. Namun, Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, maka dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan isi atau makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.